Selamat malam Pak Heru. Perkenalkan saya Yudi Pak. Mau menanyakan nih Pak, di tengah pandemi seperti ini, bagaimana sih Pak kita cara menguatkan iman kepercayaan kita atau mungkin menguatkan iman kekatolikan kita selain kita sudah ibadah atau misa online dan juga mungkin berdoa setiap hari. Kira-kira hal apa lagi ya Pak yang bisa menguatkan iman kepercayaan kita ya Pak? Oke, terima kasih Pak. Itu aja pertanyaan saya Pak. Untuk Yudi, salah satunya ya, kita misa streaming itu paling enggak memelihara kerohanian kita, religiusitas kita dan kebutuhan spiritual kita. Itu salah satu cara. Tapi itu kan baru nonton misa ibaratnya gitu ya, meskipun kita dengan cara-cara liturgis gitu ya, dalam situasi minus malum. Situasi minus malum adalah prinsip moral ketika ada dua pilihan yang sama-sama buruk gitu ya, sama-sama kurang baik, tidak maksimal katakanlah gitu, maka dipilih yang keburukannya paling sedikit. Dan dalam hal ini tentu saja daripada nggak misa, karena kita memang sedang tidak bisa berkumpul bersama-sama, maka salah satunya adalah dengan misa online itu, misa streaming. Itu salah satunya. Bagaimana caranya supaya iman kita tetap tumbuh subur? Bagi saya yang paling penting adalah bahwa kita mempunyai sense of belonging. Selain sense of religiosity, sense of belonging, perasaan memiliki. Memiliki apa? Memiliki gerejaku, memiliki gereja dalam arti gereja sebagai sebuah komunitas. Gereja sebagai sebuah komunitas ini akhirnya mengundang kita untuk tetap selalu bertemu sapa dengan saudara-saudara kita seiman, dengan saudara-saudara kita seiman. Nah, bagaimana kita bertemu sapa? Tentu saja dengan grup, misalnya grup lingkungan, grup paroki kalau ada, grup kelompok kategorial seperti KKMK, seperti komunitas mahasiswa Katolik, seperti misalnya persekutuan doa dan lain sebagainya. Ya, ikuti grup itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan masih tetap sense of belonging, dengan cara bahwa saya karena memiliki gereja saya, akhirnya juga kebutuhan gereja ya, kita tetap menyumbang kolekte, karena kebutuhan gereja itu banyak ya. Misalnya paroki punya 20 karyawan. Paroki itu punya paling enggak 20 karyawan dan gajinya UMR 4 juta katakanlah. Maka per bulan 4 juta kali 20 itu 4 kali 2 80 juta harus keluar hanya untuk gaji karyawan. Maka tetap kebutuhan gereja akhirnya kan banyak ya. Akhirnya banyak, itu baru dari segi gajinya saja, dari segi gaji karyawan yang 80 juta. Dan bayangkan tanpa ada aktivitas misa, ya tentu saja tetap membutuhkan sumbangan-sumbangan dari umatnya ya, sumbangan. Jadi sense of belonging, bukan pertama-tama bahwa saya terbebani untuk menyumbang, enggak, tapi saya memiliki dan saya punya tanggung jawab itu untuk berpartisipasi ya, Sense of belonging yang kedua adalah terlibat di dalam pembiayaan. Pembiayaannya banyak, semampunya kita aja ya. Sense of belonging yang pertama adalah tadi, saya tetap berkumpul gitu ya, membangun persekutuan doa, itu ya yang kedua, sense of belonging. Sense of belonging yang ketiga ini kaitannya, kalau yang pertama tadi kan bagaimana persekutuannya, yang kedua adalah bagaimana dengan secara teknis ya, secara fisik bagaimana kita menyumbang gereja gitu ya. Pasti kita memiliki, dengan menyumbang itu seperti investasi lah. Saya nggak bicara tentang surga dan neraka itu, mungkin iya bahwa kita dengan menyumbang itu berarti menyisihkan harta kita ke surga, iya, barangkali iya ya. Tetapi saya berpikirnya bahwa kita dengan memiliki itu, kita memiliki semacam tanggung jawab, dan saya memiliki gereja itu. Yang ketiga adalah dengan
memperkaya rohani kita tentu saja dengan berdoa yang selain misa online tadi juga devosi-devosi yang lain seperti rosario ya, dan devosi yang lain, litani misalnya, itu silahkan diambil ya. Yang penting saya tidak, justru ini yang paling penting, bahwa hubungan saya dengan Tuhan tidak terputus. Yang ketiga tentu saja bagaimana kita memperkaya iman di dalam situasi pandemi sekarang ini, justru kesempatan kita untuk melihat betapa kayanya tradisi kekatolikan kita ya, tradisi kekatolikan kita seperti ibadah-ibadah komunitas itu, ada ibadat pagi gitu ya, ibadat siang, ibadat penutup, ibadat sore, bisa kita ikuti. Dan tentu saja dalam rangka memperkaya dan menjernihkan iman kita, tentu saja kita harus mempelajari kekayaan ajaran, karena begini ya, iman itu kan tanggapan atas wahyu ilahi itu secara teologisnya, tetapi secara filosofisnya iman itu adalah persetujuan kita terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita. Bagaimana kita menyetujui tanpa kita mengetahui, maka kita semakin dalam mengetahui, maka harapannya semakin kuat dan semakin mengakar, iman kita itu mengakar dan kemudian bisa menumbuhkan iman.